Shalom teman-teman, apa kabar? Senang sekali di hari ini adalah hari pertama buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, dan salam toleransi dari saya Ingvi Rizky Ramadan. Dan saya baru saja pulang kerja nih. Jadi ya beginilah wajah saya kalau baru pulang kerja. Saya kan sales ya, kerjanya keliling. Dari pagi sampai sore saya keliling, jadi ya kena debu. Dan pas udah tinggal di rumah, masuk rumah tiba-tiba lampunya kayak gini nih. Karena saya ini sendiri, jadi nanti saya mau puji Tuhan, lampunya udah gak kayak gitu lagi. Nah, saya tuh pengen sharing teman-teman. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu mungkin teman-teman melihat saya itu sakit ya, dan ada yang bertanya saya sakit apa. Jadi sebenarnya sedari muda saya itu kalau datang bulan atau haid itu sangat sakit sekali, dan saya baru periksa itu setelah baru-baru ini ya, setelah mungkin 7 atau 8 bulan yang lalu. Ternyata setelah saya diperiksa, saya dirujuk ke poliobgyn di polikandungan. Ternyata dokter menemukan ada miom ya di perut saya, sehingga itu mengakibatkan sangat sakit ya, nyeri banget di perut. Beberapa teman-teman mungkin yang perempuan gitu ngerti rasa nyerinya, tapi kalau ada miom atau kista di dalam perut itu rasa nyerinya itu luar biasa sampai pengen pingsan atau seperti orang mau kontraksi. Nah, terus kemarin itu pas waktu diperiksa dokter, ternyata miomnya itu sudah lumayan menyakitkan ya bagi saya, sampai saya nggak bisa kerja gitu. Akhirnya dokternya itu memberikan saran untuk disuntik hormon, dan ternyata suntik hormon itu tidak bisa memakai BPJS, jadi suntiknya itu harus pakai umum. Dan ketika saya bertanya, kisaran harganya sekali injek itu 2 juta rupiah, sekitar segitu, dan tidak bisa langsung hilang alias harus beberapa kali. Dan itu nggak ngerti mau hilang atau enggak sampai dioperasikan ya. Tapi kemudian saya bilang sama dokter gini, wah ada alternatif lain nggak dok yang misalkan nggak pakai suntik? Karena pikir saya aja hidup oleh kemurahan Tuhan, jadi uang segitu sangat banyak sekali buat saya. Dan misalkan saya diberikan berkat uang segitu, saya sangat berpikir panjang. Saya nggak mau dibuat suntik ya. Kalau misalkan saya memiliki berkat seperti itu, saya memilih untuk anak-anak saya saja dan untuk pelayanan saya, karena pelayanan saya juga adalah pelayanan penginjilan. Dan jiwa-jiwa baru ini yang baru saja menjadi murtadin baru atau menjadi orang yang berkemenangan baru, mereka pasti akan mengalami penolakan, pengasingan atau apapun yang dimana mereka butuh support doa dan dana. Jadi ketika saya diutus Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa baru, mereka sangat membutuhkan dukungan doa dan dana. Disitulah berkat yang saya miliki akan saya salurkan kembali kepada jiwa-jiwa yang sudah saya layani. Jadi buat apa saya suntik 2 juta apalagi berkali-kali, mendingan untuk pelayanan saya. Akhirnya puji nama Tuhan, dokternya punya solusi, yaitu saya diberikan pil KB. Nah, karena saya nggak pernah minum pil KB ya, karena saya sudah 8 tahun menjadi single parent, dan selama waktu saya menikah dulu juga saya nggak pernah minum pil KB. Jadi pertama saya tuh bingung banget gimana caranya memakan pil KB ini gitu ya. Akhirnya saya bertanya-tanya dan membaca petunjuknya ya, semoga tidak salah ya. Semoga tidak salah. Dan kemudian puji Tuhan, kita lihat aja bagaimana perkembangan sakit saya dengan saya minum pil KB ini sebagai ganti ya. Sebenarnya bukan sebagai ganti suntiknya, tapi ya mengakalin gitu. Nah, kemudian puji nama Tuhan juga, saya juga punya berkat untuk membelikan vitamin. Ini bukan untuk saya, tapi untuk teman dan juga jiwa yang baru saja kembali kepada Tuhan, dimana dia sedang sakit juga dan sangat membutuhkan vitamin-vitamin supaya dia
tidak sakit dan bisa kembali bekerja. Dan juga banyak pelayanan jiwa-jiwa baru yang Tuhan berikan saya untuk layani, juga membutuhkan susu untuk anaknya, ya untuk diapers untuk anaknya, ya seperti itu. Karena saya percaya meskipun saya sakit, saya tetap harus melayani orang sakit, ya. Ketika saya dalam keadaan kekurangan atau belum kelebihan, saya juga harus menyisihkan untuk memberkati mereka, karena kita hidup untuk Tuhan dan juga untuk memberkati sesama, ya. Jadi puji nama Tuhan. Kesaksian bukanlah harus kita langsung dimenangkan, kesaksian bukan harus kita langsung disembuhkan, kesaksian bukan langsung kita harus misalkan punya utang, saya dilunaskan utangnya, atau saya memiliki rumah baru, atau saya memiliki apapun. Bukan hanya itu kesaksian. Kesaksian adalah sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kita sakit, kita bisa dikuatkan oleh Tuhan dan bisa memberkati orang sakit lainnya. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita masih diberikan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur, untuk menabur pelayanan bagi Tuhan. Nah, kesaksian itulah yang sesungguhnya sebuah kesaksian yang nyata, ya, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena setiap orang hidup di dunia ini tidak ada yang bebas dari pergumulan. Jadi kalau misalkan kita mau melayani menunggu kita sembuh, kita mau melayani menunggu kita terbebas dari finansial, kita melayani terbebas dari pergumulan dulu, kita tidak akan pernah bisa melayani. Karena sejatinya manusia hidup tidak akan pernah habis pergumulan. Tetapi bagaimana kita menghadapinya, yaitu dengan berserah dan berseru kepada Tuhan Yesus saja. Ingatlah, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai, dan tidak akan pernah miskin orang yang suka memberi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani teman-teman. Semangat.